Wah, jepit apa ini? Rusak baru gue. Jepit ini. Resna dulu kalau ini. Hai, 7 perlu disebutin nggak nih? Iya perlu lah. Apa ini? Kebiasaan paling shit. 7 kebiasaan paling menyebalkan di media sosial ya. Sebenarnya semua orang pasti udah tahu sih. Tapi dirangkum jadi 7. Jadinya yang pertama itu aku rangkum ya. Ngeluh, kebanyakan ngeluh. Yang kedua curhat terus dan sering banget. Yang ketiga berantem atau pacaran di akun ya sebenarnya ya kayak selebgram itu kebanyakan gitu juga. Ngobrol. Ini aku ngalamin sih, jadi pada yang mana ngobrol di timeline orang? Jadi kayak pada janjian di postinganku kan kampret ini. Sementara aku nggak diajak gitu. Enggak, itu sama aja kayak yang titip jualan ya, maksudnya kalau nih. Ini ada nih. Masih belum kuat gue sebenarnya. Ini ada, terus ada yang nge-like postingan sendiri, yaitu salah satu bentuk narsisme. Iya, gue udah aneh juga sih itu. Ya, nambah engagement 1 kan lumayan itu. Dirinya sendiri. Terus dagang, itu ngetren banget sih di Twitter. Terus sama menggunakan bahasa alay. Ini 7 yang dari sini. Bentar, ada. Lu nambahin apa? Yang aku nambahin tuh Neo nyebelin itu karena ini bukunya cukup lama. Ini tambah yang 2020 plus ya ini. Anonim, tapi dia fungsinya cuman kayak memperkeruh perdebatan. Jadi kayak ada postingan yang serius, dia membahas apa, lalu dia ngasih counter kayak statement counternya, sementara terus kabur. Sementara orang terus di bawah itu ibu sendiri jalan gitu. Terus yang kedua adalah Ava Korea buat manajemen skandal. Itu kebanyakan. Apa nih? Kalau misalnya ada skandal. Apa tuh avatar maksudnya? Nah, foto profil Korea dan ya dia nimbrung di hashtag yang misalnya kayak ada skandal kikiritik. Nah, di hashtag kikiritik itu ntar mereka akan posting banyak banget sehingga kamu nggak akan menemukan thread asli dari postingan itu. Oke. Terus sama yang baru-baru juga itu ada fest kayak man fest, food fest. Jadi kayak sebenarnya itu kayak semacam akun adu domba. Jadi dia cuman kayak melemparkan statement terus membiarkan netizen tuh ngasih kayak pendapatnya masing-masing. Dan itu sering banget ada banyak perdebatan di situ. Siapa lagi ya? Terus dari hasil baca itu aku menemukan yang menarik adalah kenapa media sosial itu sangat digandrungi warga Indonesia sementara tidak digandrungi warga Barat gitu. Itu merunut lagi kayak budaya di mana kita kan kalau ketemu misalnya aku dari Jogja terus kita main ke Padang lah atau ke Kenya gitu. Terus ketemu orang sesama orang Jogja itu kan kayak kita walaupun di Jogja kita nggak saling kenal tapi kayak kalau di tempat kayak Jogja kayak Jogja gini. Jadi yang nggak kenal tuh bisa langsung kenal. Jadi mungkin makanya kayak budaya saling terkoneksi itu udah kayak mendarah daging di kita gitu. Jadi kita seneng banget kayak nggak kenal tapi berharap dari media sosial ntar kenal ini, ternyata kamu circle-nya ini ya, padahal belum tentu kenal juga. Sementara di orang yang bikin media sosial sendiri ya, orang-orang Barat tuh cenderung individualis gitu. Jadi kayak ya following itu yang kenal-kenal aja. Ya kayak bener. Mungkin kayak kita kayak yang udah 30 plus ya. Kayak males banget follow orang yang enggak kenal loh. Ini gitu. Itu sih aku menemukan cukup menarik sih. Iya. Tapi yang kalau gue sih dapetnya malah apapun hal yang negatif gitu jika dilempar gitu, itu pasti akan ngefeknya ikut negatif juga gitu. Terus sebaliknya juga kalau misalnya kita nge-share yang positif pasti akan baliknya positif juga gitu. Tapi kemudian pertanyaannya lah, terus kalau misalnya untuk orang-orang yang kritis gitu, kan dia misalnya paradigmanya kritis kan selalu melihat hal-halnya jadi negatif gitu, nggak langsung percaya gitu sebagaimana paradigma yang lain gitu. Itu tuh yang ku dapat sih, maksudnya gue dapat juga dari Pinot tuh akun Twitter Pinotski itu, dia ke konten kreator itu. Ya sama sebenarnya, kalau yang kalian share itu positif, itu pasti akan lebih banyak manfaatnya gitu. Mungkin di awal-awal sosial media kita semua jadi sporadis gitu ya, apa aja disikat gitu. Tapi kemudian ya itu tadi mungkin bahasa lu 30 plus gitu, jadinya
udah mulai filter sendiri itu loh. Oh ini tuh nggak perlu buat gue, nggak perlu buat temen gue. Mungkin pendewasaan media sosial itu. Nah itu juga gitu sekonsumennya gitu. Gue yakin tapi anak-anak yang lebih muda dari kita juga pasti udah lebih memfilter lagi gitu. Sama ya itu tadi nge-like buat diri sendiri buat gue aneh juga. Iya itu aneh banget. Itu buat gue aneh banget sih. Kok iya. Buat Itu cantik banget. terlalu Sama memuji diri sendiri. akun anonim kayak semacam Lambe Tura atau Joshi itu malah lebih menarik sekarang gitu. Yang di sini itu tuh sangat menyebalkan. Mungkin yang jadi memperkeruh suasana gitu. Ya mungkin ada spesifikasi tertentu kali ya, tapi buat yang ya mungkin kita butuh hiburan terus kerja yang terus menerus, akhirnya akun-akun kayak gitu malah buatku jadi penyegaran timeline. Iya makanya kayak gitu sih. Kayak UGM cantik. Gue yang kaget sadar tidur. Ada apa Mas? Ada aku pas Itu kompilasi mahasiswa tidur di lah ya, semuanya di post. Oh iya. Ada. Kamu cek aja di Instagram. Itu ada. Itu. Apa Okta yang paling menyebalkan? Kalau aku sih paling sebel kalau lihat ada orang tuh curhat gak jelas di sosial media. Curhatnya ke siapa ya? Iya, makanya buat apa gitu tuh loh. Tuhan. Kayak- Curhat ke Tuhan tapi lewat Iya. Twitter. Sebenarnya sampai juga sih ke Tuhan gitu. Kan ada akun Twitternya Tuhan. Tuhan tuh ada, Mas. Ada. Masa sih? Wah, anjing, keren banget. Gue bikin Allah deh. Jangan Jangan kalau itu langsung. jangan itu spesifik. Tangkep nanti. Tahu yang gerobak siapa gitu. Yang intro itu. Terus? Iya kayak maksudnya buat apa gitu loh. Maksudnya apa ya, kita tuh in real life tuh nggak punya Teman, teman nyata gitu tuh gitu. loh. Maksudnya tuh tujuannya tuh apa? Untuk biar semua orang tuh tahu kalau kamu itu lagi galau lah, lagi apa. Terus sama yang nyebelin lagi tuh kalau ada yang suka mamer-mamerin kemesraan atau Ada. Aku dong. Enggak, soalnya dia jomblo. Jadi itu sangat ngefek ya. Serius. sumpah nyebelin banget kalau lihat sih. Tapi itu artis apa orang biasa? Apa teman sendiri? Ya, Siapapun ya? kalau artis sih aku nggak yang terlalu mikir gitu tuh Yeah. loh. Kecuali kayak misalnya Bribi yang aneh. Ternyata Bribi aneh sing pamer. Kayak ngefek. kayak misalnya gitu Bribi aneh dewe sok pamer-pamer gitu kayak. Ngalor ngidul tak bonceng dia ning guri chattingan karo yange. Enggak, tapi di satu sisi gue ngeliat maksudnya kayak yang orang curhat nggak jelas kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya kita butuh loh untuk memang Biar sengaja meluapkan aja gitu. Walaupun Iya. punya mindset yang terserah sih lu mau ikut campur atau enggak gitu. Tapi kita tuh butuh gitu. Sementara misalnya teman dekat atau teman jauh nggak mengakomodir, ya satu-satunya memang public anonymous itu sosial media gitu. Walaupun ada yang kenal ya semacam detox sederhana lah, selagi kita nangis tiba-tiba gitu, dan itu tuh perlu gitu ngeluarin itu. Ya sebenarnya itu kayak risiko juga ya. Soalnya kan buatku di media sosial tuh ada prinsip sukarela. Kamu follow yang kamu suka dan kamu rela menerima konten yang nggak kamu suka juga. Bener. Impas ya sebenarnya. Ada lagi Pak? Enggak sih, itu aja sih. Dua-dua. Yang paling nyebelin itu sih. Kalau buatku. Tapi emang iya sih, kadang kalau misalnya aku pribadi pun kalau misalnya aku curhat sama temanku sendiri tuh malah kayak nggak ditanggepin gitu tuh loh Mas. Lah, itu Hati dia. cepu. Itu apa? Tukang lapor. Oh, bangsat. Ya kan kadang malah kayak ditanggepin kayak apa sih lebay atau apa yang kayak gitu tuh loh. Oke. Tapi justru malah kalau misalnya ya aku pernah gitu juga sih ke sosial media gitu kayak gitu lah. Begitulah. Itu publik yang memang ya itu tadi mungkin ada konsekuensi itu, ya sebenarnya kita bebas. Mungkin pegangannya itu kali ya, mungkin ya sadar nggak sadar gitu loh. Yang pada curhat atau pada ngeluh gitu. Kalau aku kan Terserah gue, kalau gue. kalau aku media sosial kan buat pamer kayak gini. Bang, Kan BTS 3.000 doang tuh. udah berapa nih? Oh, boset.
Udah 9 menit coy. Oh ya udah. Soalnya sikat. yang ini lebih Relax. Fun. lebih Really fun. relate. Terima kasih.